السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini masih berkaitan tentang ad-dinun nasihah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang an-nasihatu li rasulihi, nasihat kepada rasulnya. Sekarang kita akan memasuki yang keempat, yaitu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh, amma nasihatu a'immatil muslimin, adapun menasihati pemimpin kaum muslimin, bagaimana caranya? Yaitu muawanatuhum 'alal haqq, membantu mereka untuk menegakkan kebenaran, wa ta'atihim, dan senantiasa taat kepada mereka, taat kepada pemimpin, selama kita tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanbihihim, wa tanbihuhum, dan mengingatkan mereka. Wa tadhkiruhum birifq, mengingatkan mereka itu dengan cara yang lemah lembut, bukan didemo. Wa tarkul khuruji alaihim, dan tidak membangkang, tidak menentang mereka. Wa du'a lahum, dan senantiasa mendoakan mereka. Begini yang diajarkan oleh ahli sunnati wal jamaah, ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini kita praktekkan, pasti kita akan mendapatkan keamanan-keamanan. Keamanan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Tidak ada keamanan, kita tidak bisa beraktivitas. Pendidikan tidak berjalan, ekonomi akan macet, keamanan tidak ada, orang tidak berani keluar rumahnya, dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Nah, oleh karena keamanan itu sangat-sangat penting, Allah perintahkan kepada kita agar kita taat kepada ulil amri. Karena apabila kita menentang ulil amri, pemimpin, maka pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan yang besar. Pemerintah, mereka punya tentara, punya polisi, mereka punya senjata, ya, sehingga apabila ada orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan, mereka akan tindak dengan tegas, sehingga timbullah kerusakan-kerusakan yang tidak kita inginkan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullahu ta'ala dalam Syarh An-Nawawi, dia mengatakan nasihat kepada ulil amri, nasihat kepada pemimpin ini adalah muawanatuhum, yaitu senantiasa menasihati atau membantu mereka 'alal haqq, membantu mereka menegakkan kebenaran. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Yaitu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man arada an yansaha lidhi sultanin
falyakhudhu biyadihi wal yakhlu bihi fa in qabila fadhak wa illa faqad adda alladhi alaihi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, fala yubdihi alaniyatan, jangan dia terang-terangan di depan orang. Tidak boleh menasihati pemimpin, mengeritik pemimpin di depan orang, apalagi mendemonya. Tapi kata Rasulullah SAW, wal yakhlu bihi, dan hendaklah dia berdua-duaan dengannya. Ya, bukan demo. Kalau demo itu bukan cara kaum muslimin, bukan caranya ahli sunnah wal jamaah. Demo itu adalah caranya orang-orang khawarij. Nah, Nabi mengatakan wal yakhlu bihi fa in qabila fadhak wa illa qad adda alladhi alaihi. Kalau pemimpin itu menerima nasihat, maka itu adalah baik. Kalau tidak, maka dia sudah menunaikan tugasnya. Ya, kewajiban kita menyampaikan kepada ulil amri, bukan memaksanya untuk menerima, kemudian menasihatinya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa ta'atuhum fihi wa amruhum bihi, dan taat kepada mereka dalam yang hak yang mereka perintahkan kita untuk melaksanakannya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara minkum, di antara kalian. Siapa ulil amri itu? Yaitu para pemimpin dan para ulama. Wajib kita taat kepada mereka. Ulama tujuannya adalah, tugasnya adalah menjelaskan hukum. Ulil amri tugasnya adalah menegakkan hukum. Seseorang yang mencuri, siapa yang menjelaskan bahwa orang ini pantas untuk dipotong tangannya? Yaitu para ulama. Namun para ulama tidak punya hak untuk memotong tangan seseorang. Yang memotong tangannya itu adalah ulil amri. Mereka mempunyai kekuasaan. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutf, dan mengingatkan mereka dengan cara lemah lembut. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Manusia yang paling zalim adalah Fir'aun. Fir'aun karena saking zalimnya sampai anak laki-laki dibunuh, anak-anak perempuan dibiarkan, bahkan sampai wanita-wanita yang hamil dibelah perutnya untuk diketahui janinnya itu laki-laki atau perempuan. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Terus apa? Faqul hal laka ila an tazakka, dengan lemah lembut. Padahal dia Fir'aun, manusia paling zalim. Ya, Allah berfirman, idhhab ila fir'aun, wahai Musa, pergilah, temuilah Fir'aun. Innahu tagha, dia telah melampaui batas. Kejahatannya, kejelekannya sudah melampaui batas. Innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, maukah aku tunjukkan engkau kepada sesuatu, apabila engkau menerimanya, engkau menjadi baik. Ya, engkau akan menjadi orang yang baik apabila engkau menerimanya. Jadi ini adalah Fir'aun, orang yang paling zalim, diperintahkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari Fir'aun? Masa didemo? Kalau Fir'aun saja tidak didemo,
yang zalimnya seperti itu tidak didemo? Masa yang lebih baik dari Fir'aun kita demo? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua. Musa sama siapa? Ya. Idhhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua ke Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyinan, ucapan yang lembut. Padahal seperti itu zalimnya Fir'aun, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Tidak boleh dicaci maki. Sekarang banyak sekali orang-orang mencaci maki pemimpin. Ya, padahal mana lebih zalim? Pemimpin kita atau Fir'aun? Tentunya Fir'aun lebih zalim. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun agar mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Kemudian wa i'lamuhum bima ghafalu anhu wa lam yablughhum min huquqil muslimin, dan memberitahu mereka tentang hal-hal yang mereka tidak tahu tentang hak-hak kaum muslimin. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang sakit, yang tidak punya biaya untuk berobat, maka ini kewajiban ulil amri untuk membantu mereka, kewajiban pemimpin untuk membantu mereka agar mereka bisa berobat. Mungkin ada orang yang miskin yang tidak punya biaya untuk beli ini beli itu, maka kewajiban ulil amri, kewajiban pemimpin untuk membantu mereka. Namun tentunya pemimpin tidak mungkin semua mengetahui semua orang-orang yang sakit tidak punya biaya untuk berobat. Tidak mungkin dia mengetahui semua orang-orang miskin yang tidak punya uang. Maka di sini kewajiban kita sebagai rakyat untuk memberitahu mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, agar mereka dibantu oleh ulil amri. Ya. Kemudian wa tarkul khuruj alaihim, dan tidak menentang mereka, tidak mendemo mereka, karena demo itu tidak ada di kamusnya kaum muslimin. Demo itu hanyalah pekerjaannya orang-orang kufar. Ya, kalau dalam agama Islam ingin menasihati pemimpin, datang kemudian berdua-duaan, kemudian nasihati dia. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak diterima ya sudah. Tugas kita sudah selesai. Wa ta'allufi qulubil muslimin wa ta'allufi qulubin nasi li ta'atihim, dan mengajak semua manusia untuk taat kepada mereka. Jangan menentang ulil amri, karena menentang ulil amri ini adalah dosa yang sangat besar. Qala al-Khattabi rahimahullah, Al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa minan nasihati lahum, di antara nasihat kepada ulil amri, kepada pemimpin, yaitu as-salatu khalfahum, salat di belakang mereka, wal jihadu ma'ahum, dan jihad bersama mereka, bersama ulil amri, bersama pemimpin. Tidak boleh jihad sembarangan-sembarangan, atau pergi berjihad sengaja ke sembunyi-sembunyi pergi ke Irak kemudian berperang di sana, tidak boleh. Ya, ini mengabaikan haknya ulil amri. Wa ada'us sadaqati ilaihim, dan mengeluarkan zakat kepada mereka. Zakat mal berikan kepada ulil amri agar ulil amri memberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Wa tarkul khuruj bis sayfi alaihim idza dhahara minhum haifun aw su'u 'ishratin, dan tidak boleh menentang mereka, tidak boleh menentang menghunuskan pedang kepada mereka apabila mereka telah melakukan kezaliman atau perilaku yang tidak baik.
Ikhwani fiddin azakumullah, di kajian yang sebelumnya kita mengatakan akan muncul dari kalangan mereka, dari pemimpin-pemimpin ini yang bagaimana qulubuhum qulubudz dhi'ab, hati mereka hati serigala, bertubuh manusia. Di riwayat yang lain dikatakan qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins, hati mereka itu hati syaitan, bertubuh manusia. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana jahatnya pemimpin itu. Namun ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah saya tentang mereka? Apakah saya hunuskan pedang kepada mereka? Nabi SAW mengatakan, tasma' wa tuti', dengarkanlah dan taatlah. Meskipun hartamu diambil, punggungmu dicambuk, tetap kamu harus mendengar dan mentaati ulil amri. Tidak boleh menghunuskan pedang terhadap ulil amri, karena apabila kita sudah menghunuskan pedang, maka pasti kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan yang kita inginkan. Kalau sudah pedang dihunuskan, maka banyak nyawa yang akan melayang. Ya. Kemudian wa alla yaghurru bithana'il kadhibi 'alaihim, dan jangan memuji mereka ini dengan pujian-pujian yang bohong. Pujilah mereka apa adanya, ya. Jangan memuji mereka dengan pujian-pujian yang bohong. Wa an yud'a lahum bis salah, dan senantiasa didoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ini kekurangan kita, kekurangan para khatib, kadang-kadang tidak mendoakan ulil amri agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah orang-orang yang baik. Begitu juga kita semua, para tulab juga sering-sering doakan ulil amri. Kenapa? Karena apabila ulil amri itu, pemimpin itu baik, maka kebaikannya itu dirasakan sama semua orang. Ya, jangan diribah, jangan dijelek-jelekkan dia. Kalau kita senantiasa sering menghibah pemimpin, kapan dia akan menjadi pemimpin yang baik kalau kita semua menghibahnya? Tapi kalau seandainya kita semua, ya, para tulab juga senantiasa mendoakan pemimpin agar mereka menjadi orang-orang yang baik, maka insya Allah besok atau lusa kita akan diberikan pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pemimpin yang ada digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Pemimpin yang baik. Tapi kalau kita senantiasa menjelek-jelekkan pemimpin, membicarakan pemimpin, mendemo pemimpin, kapan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik? Tidak mungkin. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Seandainya aku mempunyai doa yang dikabulkan, maka aku akan jadikan doa itu untuk pemimpin. Aku akan peruntukkan doa itu untuk pemimpinku. Kenapa? Karena kalau aku peruntukkan untuk diriku, maka yang akan merasakan manfaatnya hanya aku sendiri. Tapi kalau aku peruntukkan kepada pemimpin, maka akan dirasakan oleh orang banyak. Jadi mari kita senantiasa mendoakan pemimpin agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Jangan dicela mereka, jangan diejek-ejek, jangan diolok, jangan dighibah, karena itu dosa besar. Kemudian waqala Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dengan cara muawanatuhum 'alal haqq, membantu mereka untuk menegakkan kebenaran. Ya, membantu mereka, bukan mencela-cela mereka. Wa ta'atuhum fih, dan taat kepada mereka, ya, kepada kebenaran yang mereka ajak kita untuk kerjakan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita diajak gotong royong, ya kita kerjakan, kita gotong royong. Tapi kalau kita diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak boleh kita taat kepada mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya taat itu pada kebaikan. Kalau kepada kejelekan tidak boleh kita taat. Kemudian wa tadhkiruhum, dan senantiasa mengingatkan mereka. Wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin,
dan mengingatkan mereka dengan cara yang lemah lembut, tidak boleh kasar keras kepada mereka. Wa mujanabatul wuthubi alaihim, dan jangan berusaha untuk merebut pemimpin dari kepemimpinan itu dari mereka. Jangan berusaha untuk merebut kekuasaan itu dari mereka, karena apabila mereka ada orang yang berusaha untuk merebut kekuasaan itu dari mereka, maka mereka pasti akan mempertahankan kekuasaan itu. Mereka mempunyai senjata, maka kalau sudah tentara turun di jalanan, kemudian senjata mulai dihidupkan, maka pasti nyawa akan banyak yang akan melayang. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Ya. Lalu kata Imam Ibn Rajab, wad-du'a'u lahum bit-taufiq, dan senantiasa mendoakan mereka akan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hathul aghyari ala dhalik, dan mengajak orang-orang lain juga agar mereka senantiasa taat kepada pemimpin, kepada ulil amri. Kemudian yang terakhir, amman nasihatu lil muslimin, adapun nasihat kepada kaum muslimin, bagaimana caranya? Yaitu irsyaduhum limasalihihim fi dinihim wa dunyahum, menunjukkan mereka kepada kemaslahatan mereka, baik yang berhubungan dengan dunia atau berhubungan dengan agama. Ya, ajak mereka, tunjukkan mereka bagaimana cara mereka mengembangkan usaha mereka. Namun yang lebih penting adalah ajak mereka bagaimana cara mereka agar bisa beragama dengan baik, agar mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'anatuhum wa satru awratihim, dan senantiasa menutup aurat mereka. Maksudnya jangan membongkar kejelekan-kejelekan mereka, tutup kejelekan-kejelekan mereka. Namun di samping kita menutupi kejelekan-kejelekan orang lain, juga kita nasihati mereka. Ini para tulab jangan suka menjelek-jelekkan temannya. Kalau ada teman-temannya yang melakukan kesalahan-kesalahan, tutupi kesalahannya, jangan dibongkar kesalahannya. Namun nasihati dia. Kalau dia tidak mau dinasihati, sampaikan kepada musyrifnya, sampaikan kepada ustadznya, ya, jangan disebar aibnya orang lain. Karena semua kita ini punya aib. Saya punya aib, antum juga punya aib, semua kita punya aib. Dan semua kita mau aib kita ini ditutup sama orang lain. Maka kalau kita mau aib kita ditutup oleh orang lain, tutuplah aibnya orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkari birifqin, dan mengajak kaum muslimin kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan-kebaikan, dan melarang mereka dari kejelekan-kejelekan. Ini perkataan Al-Imam berkaitan tentang nasihat kepada kaum muslimin. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, wa amman nasihatu lil muslimin, adapun nasihat untuk kaum muslimin, fa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai untuk mereka apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dia senang sehat, maka harus dia senang sehat, dia harus juga senang melihat kaum muslimin sehat. Kalau dia senang makan makanan yang enak, maka harus juga dia senang melihat kaum muslimin juga makan makanan yang enak. Ya, wa an yakraha lahum ma yakrah li nafsihi, dan membenci untuk mereka apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dia tidak senang diganggu, jangan dia ganggu orang lain. Kalau dia tidak senang dighibah, jangan dia menghibah orang lain. Wa yashfiq alaihim, dan hendaklah dia senantiasa kasihan kepada mereka. Wa yarhamu saghirahum wa yuwaqqiru kabirahum, dan kasihan, merahmati yang kecil dan menghormati yang tua. Ya, orang-orang sekarang, anak muda di zaman sekarang ini tidak mengetahui hak-hak orang yang lebih tua. Ya, sehingga karena mereka tidak mau
tidak mengetahui hak-hak orang tua, sehingga ketika dinasihat sama orang tua pun mereka tidak terima. Ya, akibatnya banyak sekali anak muda di zaman sekarang ini yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nas'alullah salamul afiyah. Durhaka kepada kedua orang tua itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Ya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia sebelum di akhirat seperti durhaka kepada kedua orang tua. Wa yahzanu li huznihim, apabila ada di antara kaum muslimin yang susah, kita ikut susah. Kaum muslimin di Irak dibunuh, diperangi, kita susah. Demikian juga di Palestina, kita susah. Di Yaman, kita ikut sedih dan susah. Ya, karena orang Islam dan orang Islam yang lainnya itu mereka bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, seorang Muslim dia adalah saudaranya orang Muslim. Kalau ada temannya yang sakit, dia ikut sakit. Ada temannya susah, dia ikut susah. Karena kita ini adalah semua bersaudara. Kemudian wa yafrahu li farahihim, dan ia bahagia apabila dia melihat kaum muslimin bahagia. Wa in darrahu dzalika fi dunyahu, meskipun itu akan memudaratkannya, dia senang melihat orang sehat, dia senang melihat kaum muslimin sehat semua, bahagia semua, meskipun itu menimbulkan kerugian dan kemudaratan bagi mereka. Misalnya ada di antara kita yang jual beras, harga beras naik, harga beras ini, namun ini memberatkan kaum muslimin. Tidak apa-apa, dia tidak untung, yang penting kaum muslimin tidak kelaparan. Ya, walaupun untungnya sedikit tidak apa-apa, yang penting kaum muslimin jangan ada yang susah, jangan ada yang sengsara. Ya, jadi meskipun demi kebahagiaan mereka dia agak sedikit mendapatkan keuntungan, tidak apa-apa. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, suatu hari ada rombongan atau onta-onta yang begitu banyak yang datang membawa barang-barang ke kota Madinah. Sampai kota Madinah ini bergetar saking banyaknya onta-onta yang membawa barang-barang dagangan untuk Abdurrahman bin Auf. Dan pada zaman itu tidak ada barang-barang yang akan dijual di kota Madinah. Nah, karena tidak ada barang yang akan dijual di kota Madinah, begitu barang-barang ini datang, semua pedagang-pedagang ini ingin membeli barang-barang ini untuk dijual lagi. Mereka mengatakan, wahai Abdurrahman, kami sanggup memberimu 2 kali lipat dari harganya. Abdurrahman mengatakan, saya sudah diberi lebih dari itu. Kalau gitu 3 kali lipat. Ada orang yang sanggup membayar lebih dari itu. Kalau gitu 4 kali lipat kami kasih. Dia mengatakan ada yang sanggup membayar lebih dari itu. 5 kali lipat kami berikan. Dia mengatakan ada yang sanggup untuk membayar lebih dari itu. Kalau 5 kali lipat sudah tidak ada yang sanggup ini. Lalu mereka mengatakan, wahai Abdurrahman, di kota Madinah ini tidak ada pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang besar kecuali kami. Tidak mungkin ada pengusaha yang lain yang akan sanggup memberimu keuntungan lebih dari kami. Siapa kira-kira yang memberimu keuntungan yang lebih besar? Saya telah diberikan keuntungan 10 kali lipat. Bisa enggak kalian memberi saya lebih dari 10 kali lipat? Tidak bisa. Lalu siapa yang memberimu 10 kali lipat itu? Allah yang beri saya 10 kali lipat. Semua ini fi sabilillah. Ya, ini semua barang-barang ini saya peruntukkan, saya akan sumbang kepada kaum muslimin fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. 1 rupiah pun dia tidak mengambil bayar. Semua itu gratis disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita akan mengalami sedikit keuntungan, yang penting kaum muslimin bahagia. Karena itu nanti akan kita terima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa in kana fi dzalika fawatu ribhin ma yabi'u fi tijaratih. Meskipun itu dia akan mengalami kekurangan keuntungan, namun demi kebahagiaan orang lain, demi kebahagiaan kaum muslimin, dia rela meskipun dia mendapatkan keuntungan sedikit. Wa ulfatuhum wa dawamun ni'ami 'alaihim wa yuhibbu ma yuslihuhum, dan dia mencinta kepada kaum muslimin segala bentuk kebaikan-kebaikan. Kemudian dan dia mencintai kaum muslimin agar mereka selalu berada di dalam kedamaian. Wa nasruhum ala aduwwihim, dan membantu mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Wa daf'u kulli adza wa makruhin anhum, dan menjauhkan segala yang mengganggu dari mereka. Jadi apabila kita terapkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab ini, atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka senantiasa kita akan hidup bahagia, hidup tentram, tidak ada orang yang hasad, tidak ada orang yang menghibah, tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada orang yang bermusuhan. Kenapa? Karena mereka semua adalah bersaudara. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.